Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Teror pelemparan kaca mobil oleh orang tak dikenal di jalur Jogja Solo meresahkan pengendara. Mobil jurusan antara Kabupaten Cilacap Banyumas ludes dilalap api saat melaju kencang dan membawa sejumlah penumpang. Sakit tidak menghalangi seorang pemuda di Sragen untuk mempersunting pujaan hatinya. Ia menikahi kekasihnya dengan tangan masih tertancap infus. Niat menikah sudah ditambatkan. Penyakit yang diderita pun bukanlah penghalang. Belum pulih benar dari sakit DBD, seorang pemuda asal Kabupaten Sragen tetap mempersunting wanita pujaan hatinya meski jarum infus masih tertancap di lengan. Bukan mobil dengan rangkaian bunga, melainkan ambulans yang mengantar Sandy Purnama ke kantor urusan agama Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Perawat pun didapuk jadi pendamping mempelai pria sembari membawakan kantong infus. Walaupun kondisinya belum pulih 100% dari penyakit DBD, niat Sandy untuk mempersunting Umi Kulsum telah bulat. Dan prosesi ijab kabul pun diucapkan Sandy dengan mantap. Nikahnya Umi Kulsum di Sarmen dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Meski kondisinya lemas, prosesi pernikahan telah dilalui dan rona kebahagiaan pun terpancar di wajah Sandy. Seneng campur deg-degan. Ya seneng juga gitu. Ya nggak nyangka kan pas nikahan kan sakit gitu kan. Nggak tahu. Sakitnya sudah sejak kapan? Hari Rabu. Pihak rumah sakit tempat mempelai pria dirawat memberi izin karena kondisinya terus membaik. Meski demikian, izin keluar hanya berlaku 2 jam. Kabar bahwa hari Senin itu sudah ada ijab kabul, baik itu di KUA maupun di rumah. Kemudian kita konsulkan ke dokter spesialis karena ada perbaikan trombosit, sehingga dokter spesialis mengizinkan, kemudian rumah sakit menerbitkan surat cuti sakit. Usai foto-foto di rumah mempelai wanita, mempelai pria langsung kembali ke RSUD Sragen didampingi dokter dan perawat. Sebab trombosit Sandy masih di bawah angka normal 150.000. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sragen. Wajib pajak masih membeludak memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak di Samsat Pati. Polisi menyediakan kopi gratis bagi warga agar tidak jenuh saat menunggu. Memasuki hari ke-7, warga masih memadati kantor Samsat Kabupaten Pati. Mereka memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk menghilangkan rasa jenuh warga, kopi gratis disediakan polisi bagi warga. Hingga hari ke-7, sudah 12.000 wajib pajak yang membayar pajak kendaraan yang tertunggak. Program ini ditargetkan menyasar 40.000 lebih wajib pajak kendaraan. Pukul 7. Dari mana? Dari Minang. Dari Minang gitu. Senang ya Pak dengan program ini, ada gratis ini, kopi gratis? Oh ya, senang lah. Kita masyarakat kecil loh. Ini antusias warga yang melaksanakan pembayaran wajib pajak terkait program Bapak Gubernur, Bapak Lupi, sampai dengan saat ini hampir 12.000 yang mendaftarkan di sini. Kisaran yang kami perkirakan itu hampir 45.000. Program pemutihan pajak kendaraan ini akan berlangsung hingga akhir bulan Mei mendatang. Arif Nur melaporkan dari Pati. Untuk mendorong akses pendidikan bagi para pelajar di Jawa Tengah, pameran pendidikan dan bursa kerja 2025 digelar di Aula Masjid Agung Jawa Tengah, Kota Semarang. Ada 39 perguruan tinggi dan 10 perusahaan asal China yang ikut dalam kegiatan ini.
Ribuan siswa SMA dan SMK antusias hadir dalam pameran pendidikan dan bursa kerja 2025 di Aula Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang. Kegiatan ini digelar pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Tengah bersama sejumlah lembaga pendidikan yang menjadi mitra Kementerian Pendidikan Negara Cina. Para siswa ingin mendapatkan informasi pendidikan tinggi di luar negeri, serta informasi kesempatan bekerja di dunia swasta di perusahaan-perusahaan ternama. Gubernur Jawa Tengah mengatakan ada 39 perguruan tinggi Cina yang mengikuti pameran pendidikan ini. Jadi rekan-rekan kawan, ini ada perwakilan dari negara Cina yang delegasinya adalah seluruh Indonesia, nanti di PEPI, Mbak PEPI, kemudian dari Bangladesh perwakilan Cina yang telah memberikan bantuan baik itu edukasi kepada anak-anak kita maupun lowongan pekerjaan, termasuk di 39 universitas terkemuka di Cina menawarkan kerjasama pendidikan termasuk wirausaha, dan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh duta besar Cina yang pernah datang di tempat kita, bahwa kita nanti akan betul-betul memberikan investasi di tempat kita, termasuk Bank of China akan dibuka di tempat kita. Artinya ini adalah bentuk investasi yang harus segera kita lakukan. Saya sebagai Gubernur mengucapkan terima kasih kepada Ketua NU wilayah Jawa Tengah, Gus Rozin, yang telah memadai ini. Momen-momen kegiatan-kegiatan ini harus banyak kita lakukan. Kerjasama dalam bidang pendidikan juga disepakati PWNU Jawa Tengah dengan para mitra dari Cina seperti program beasiswa hingga pertukaran pelajar dan tenaga pendidik. Dari pembicaraan itu maka kemudian dijawantahkan menjadi program atau kerjasama pendidikan yang hari ini kita mulai, yang insya Allah seterusnya nanti akan berlanjut pula di dalam kerjasama-kerjasama yang lain, terutama di bidang bahasa seperti teacher exchange, pertukaran guru. Jadi dari guru-guru dari Tiongkok datang ke sini di sekolah-sekolah kita supaya kendala bahasa yang menjadi kendala yang utama ini bisa terpecahkan sebelum anak-anak datang ke sana. Begitu kira-kira. Sedangkan perusahaan yang mengikuti bursa kerja sebanyak 10 perusahaan yang menyediakan 300 lowongan kerja lebih. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.